Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal Inspektor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial dan politik. Lama sekali saya tidak membahas soal hukum di konten saya, karena kan saya vakum karena pasca insiden kecelakaan pada bulan Juni saya sedang pemulihan, jadi berbulan-bulan saya tidak membuat konten. Nah, di kesempatan saya sudah mulai pulih dan di kesempatan saya bisa liburan dengan keluarga, saya ingin membuat konten mengenai soal hukum yang terjadi baru-baru ini. Sebenarnya banyak yang terlewati, di mana banyak yang ingin saya bahas soal bulan-bulan kemarin. Namun karena saya bisa membuat konten kali ini di akhir Desember tahun 2022, mau mendekati tahun baru, maka saya lebih ke membahas soal edukasi soal hukum mengenai rancangan KUHP yang baru disahkan oleh DPR. Nah, ini menarik karena menurut beberapa praktisi KUHP ini banyak tuh kontroversi dan kendala. Nah, kendala apa saja di dalam pembuatan rancangan KUHP ini? Kita akan membahasnya di channel saya Faisal Inspektor. Di dalam konten yang saya bahas ini, saya akan membahas mengenai RKUHP yang dimana menurut para praktisi dan beberapa pendapat ahli hukum ada dan juga publik pastinya yang mengkhawatirkan adanya pasal-pasal pasal karet di dalam RKUHP yang baru disahkan. Nah, pasal-pasal yang dimaksud khususnya yang akan saya bahas adalah di pasal di KUHP lama pasal 284 mengenai perzinahan, dan di RKUHP ini dirubah menjadi pasal 411 KUHP, di mana pasal 411 KUHP sebenarnya yang saya baca di pasal 284 pasal 111 tidak terlalu signifikan untuk perubahannya, hanya mengenai ancaman hukuman, ancaman hukumannya adalah 9 bulan, sedangkan di pasal 411 mengenai perzinahan ancaman hukumannya 1 tahun. Nah, barang siapa setiap orang yang terikat perkawinan, salah satu pasangan itu melakukan gendak atau overspell atau melakukan perzinahan, dapat diancam dengan pidana kurungan selama 9 bulan. Sedangkan di pasal 1 RKUHP yang baru ini dijelaskan barang siapa setiap orang yang terikat perkawinan dan melakukan perzinahan dengan orang lain, persetubuhan atau orang yang di luar nikah, itu diancam hukuman 1 tahun pidana kurungan penjara. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya tidak mempermasalahkan mengenai pasal yang ada di dalam pasal perzinahan tersebut. Namun sebetulnya menurut saya jika ada rancangan KUHP, baiknya juga mereformasi mengenai di dalam prakteknya, karena saya sebagai praktisi hukum mengalami sendiri di dalam saya memperoleh case yang kebetulan juga case pasal perzinahan ini mengalami kendala, karena alat bukti yang harus diajukan harus benar-benar alat bukti mengenai tentang perzinahan. Salah satu pelapornya atau mengadukan salah satu pasangan harus bisa membuktikan mengenai adanya perselingkuhan. Harus salah satunya pasangan tersebut harus ditangkap basah atau tertangkap basah
sedang melakukan perzinahan di dalam kamar. Kedua, alat-alat bukti mengenai di kamar itu, mengenai spray dan sebagainya, celana dalam, pakaian-pakaian yang ada di salah satu pasangan perselingkuhan. Dan yang ketiga, penggerebekan itu tidak serta-merta bisa dilakukan secara langsung dilakukan oleh salah satu pasangan, karena bisa nanti kalau melakukan penggerebekan sendiri malah jadi bumerang bagi salah satu pasangan yang melakukan penggerebekan. Yang pertama, dia harus melaporkan kepada RT, RW atau keamanan setempat apabila salah satu pasangan tersebut melakukan tindak pidana asusila perzinahan di dalam kamar atau di kos. Kalau di hotel, aparat keamanan, penegak hukum bisa melakukan penggerebekan bersama pendampingan tersebut. Nah, itu yang membuat kendala bagi kita sendiri misalnya. Nah, ketika ada case mengenai pasal perzinahan ini, kadang-kadang kita mengalami kendala di mana alat bukti yang diajukan oleh klien kami atau yang merasa dirugikan itu tidak cukup, karena keterangan saksi maupun alat bukti petunjuk mengenai chat WA, percakapan mesra salah satu pasangan yang melakukan perselingkuhan itu tidak dapat cukup bukti untuk dilakukan adanya unsur perzinahan. Nah, kadang-kadang aparat penegak hukum menginginkan adanya penggerebekan langsung atau tangkap basah pasangan yang melakukan perselingkuhan. Karena yang saya baca di pasal 411 KUHP yang baru ini diterangkan bahwa yang bisa mengadukan adalah jika salah satu pasangan suami atau salah satu pasangan istri yang merasa dirugikan, dan juga yang menarik yang bisa mengadukan adalah orang tua dan juga anak. Nah, yang saya pertanyakan adalah mengenai orang tua. Bagaimana orang tua ini melaporkan anaknya yang dimana anak tersebut sudah secara hukum dia sudah cakap hukum dan sudah lepas dari pengampuan. Pengampuan itu adalah dimana orang tua tersebut masih mempunyai kewajiban dalam hal memberikan nafkah dan sebagainya. Karena menurut hukum perdata, usia 21 tahun adalah usia di mana orang itu cakap hukum. Dan sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan, usia 19 tahun itu sudah bisa melakukan perkawinan. Nah, apakah orang tua tersebut ketika melaporkan anaknya yang sudah usia 30 bisa melaporkan? Dan yang kedua, mengenai anak. Anak ini ada anak di bawah umur dan juga anak yang sudah mendekati usia 18. Apakah anak yang di usia di 18 tahun yang secara belum cakap hukum bisa melaporkan tanpa adanya walinya atau pendampingan dari pengampunya? Karena usia yang dijelaskan dalam hal ini usia 16 tahun. Nah, ini yang harus kita cermati, dan menurut saya yang perlu dilakukan perubahan besar-besaran atau perbaikan dalam hukum di Indonesia adalah mengenai prakteknya. Karena dalam prakteknya sendiri kami ketika memperoleh case seperti ini mengenai pasal perzinahan jadi pasal 411, kami mengalami kendala karena alat bukti yang harus diajukan harus benar-benar alat bukti mengenai tentang perzinahan. Salah satu pelapornya atau mengadukan salah satu pasangan harus bisa membuktikan mengenai adanya perselingkuhan. Dan apakah di dalam penerapan pasal 411 KUHP ini, meskipun bukti-bukti yang saya ceritakan tadi, apakah bisa dibuktikan melihat di dalam pasal 411 maupun yang lama 28 merupakan delik aduan, di mana yang berhak mengadukan adalah salah satu pasangan suami, baik suami atau pasangan istri. Nah, makanya yang saya kritisi di sini adalah perbaikan mengenai praktek hukum acara pidananya, secara praktek nantinya agar para pencari keadilan maupun orang yang dirugikan di dalam pasal yang rancangan KUHP yang baru ini
dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah menjadi bersalah karena adanya pasal-pasal yang menurut secara keadilan tidak dapat dipenuhi, dan ada pasal-pasal karet yang bisa dilakukan oleh orang yang merasa punya kedudukan kuat atau punya kuasa, dapat memakai pasal-pasal yang ada di RKUHP yang nanti akan dijadikan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, itu menjadi alat bagi penguasa melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Jangan sampai, dan semoga niat baik pemerintah atau di dalam unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif sendiri, rancangan KUHP ini dapat membantu masyarakat dalam hal mencari keadilan, maupun bagi kami sebagai praktisi hukum dapat mempermudah jika ada klien kami atau orang-orang yang mencari keadilan bisa dipenuhi dan mendapatkan hak-haknya. Sekian konten dari saya, dan saya akan melanjutkan konten-konten selanjutnya di tahun yang baru. Selamat tahun baru 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.